Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marwan Spari, NIM 1703030090, kelas B semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi kebijakan kesejahteraan sosial dan program sosial. Baik, langsung saja. Kebijakan sosial merupakan kebijakan publik. Kebijakan sosial juga merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Apakah kesejahteraan sosial? Dalam istilah kesejahteraan sosial, berbicara tentang sifat kolektif masyarakat Amerika Serikat. Warga negara adalah bagian dari banyak sistem, dan sistem tersebut bergabung untuk membentuk masyarakat yang lebih luas. Misalnya, seseorang adalah bagian dari keluarga, lingkungan, sekolah atau tempat kerja, dan kelas sosialnya. Setiap orang juga ditentukan oleh identitas yang berbeda, seperti suku, ras, jenis kelamin, agama, kemampuan fisik, dan mental. Pemeliharaan kesejahteraan masyarakat adalah domainnya kebijakan kesejahteraan sosial. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah tanggapan kolektif terhadap masalah sosial. Kebijakan menyeratkan asumsi suatu posisi, tetapi posisi itu tidak selalu membutuhkan tindakan. Ini bisa menjadi upaya habis-habisan untuk memberantas masalah sosial atau pilihan untuk mengabaikan masalah sosial. Buku ini didasarkan pada 4 prinsip umum. Yang pertama, setiap orang adalah bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Pada waktu yang berbeda dalam hidup Anda, peran Anda akan berbeda, tetapi hanya menjadi anggota masyarakat, Anda secara otomatis menjadi bagian dari sistem. Yang kedua, buku ini didasarkan pada gagasan bahwa semua orang Amerika adalah penyedia dan penerima kesejahteraan sosial. Setiap kali Anda mendapatkan gaji, pajak dipotong sehingga pemerintah dapat membayar untuk memberikan layanan. Setiap tahun, Anda diwajibkan oleh hukum untuk mengajukan pembelian pajak pendapatan dan melaporkan serta membayar pajak federal dan negara bagian. Contohnya, sebagian besar universitas dan perguruan tinggi negeri atau swasta menerima bantuan pemerintah, baik itu dalam bentuk dolar pajak negara bagian, uang federal untuk bantuan keuangan, atau status bebas pajak sebagai lembaga nirlaba kesejahteraan sosial memberikan manfaat bagi sekolah yang menjadi penerima. Ketiga, ada sejumlah pendekatan berbeda untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial. Program sosial bervariasi sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pemeriksaan prinsip-prinsip yang mendasari pelayanan sosial membantu kita memahami setiap kesejahteraan sosial. Keempat, upaya publik dan swasta berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Warga negara dilibatkan dalam pembuatan kebijakan kesejahteraan sosial. Berpartisipasi dalam pemilu, berkontribusi pada pembuatan kebijakan kesejahteraan sosial, karena pejabat yang dipilih mengembangkan dan memberlakukan hukum publik. Setiap pembelian yang membutuhkan pembayaran pajak, penjualan menyediakan dolar untuk membayar layanan publik. Banyak dari layanan tersebut, seperti jalan raya antar negara, bagian, dan taman umum, digunakan oleh semua orang. Beberapa layanan, seperti pelatihan literasi, makanan rumahan, hanya digunakan oleh mereka yang membutuhkannya.
Ketika pemerintah menggunakan uang pajak untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial, itu mengambil atau memberi wewenang setiap kali Anda berkendara di jalan umum, mengeluarkan buku dari perpustakaan umum, mengandalkan perlindungan kebakaran atau polisi, atau pergi ke sekolah, Anda menerima layanan kesejahteraan sosial publik dan mengambil atau menerima wewenang. Tidak memberikan suara juga merupakan cara berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, karena non-pemilih membiarkan mereka yang memberikan suara membuat pilihan. Upaya swasta juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Contohnya, layanan pribadi yang mempromosikan masyarakat. Upaya swasta biasanya terkait dengan layanan publik, menambah luasnya sistem kesejahteraan sosial. Amerika terdapat nilai-nilai dan keyakinan sebagai batu penjaga kesejahteraan sosial. Upaya kesejahteraan sosial sepanjang sejarah Amerika telah mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat yang dominan. Nilai adalah nilai, keinginan atau kegunaan yang dianggap berasal dari sesuatu dan keyakinan adalah pendapat atau keyakinan. Nilai-nilai itu dan keyakinan bergeser, dan sebagai konsekuensinya kebijakan publik juga merubah. Misalnya, pada suatu waktu di negara kita ini, keinginan perbudakan dijunjung sebagai kebijakan publik yang sah, hanya untuk kemudian menjadi isu yang begitu memecah belah sehingga bangsa menghadapi perang saudara. Salah satu akibat dari perang saudara adalah bahwa perbudakan dihapuskan dan menjadi ilegal. Pergeseran nilai-nilai publik menciptakan pergeseran dalam kebijakan publik. Memahami nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari yang membentuk kesadaran sosial Amerika membantu kita memahami bagaimana sistem kesejahteraan sosial saat ini. Di Amerika Serikat, agama memegang posisi yang kuat dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar orang Amerika menganut agama Mapan. Perkembangan pelayanan kesejahteraan sosial dapat ditelusuri kembali pada nilai-nilai yang tercermin dalam agama-agama dominan pada awal sejarah bangsa ini. Agama-agama dominan tersebut sebagian besar adalah Protestan. Tujuan dari upaya amal keagamaan adalah untuk menegakkan karakter moral, menjaga kerendahan hati, dan membantu mereka yang kurang beruntung. Kutipan Alkitablah yang terkenal seperti lebih sulit orang kaya masuk surga daripada seekor unta masuk melalui lubang jarum. Di sini terdapat nilai dan keyakinan yang bertentangan. Nilai dan keyakinan sangat bervariasi dan opini kuat dalam diskusi tentang kemiskinan dan bantuan publik. Penelitian tentang opini publik menunjukkan bahwa kita memiliki perasaan campur aduk tentang orang miskin dan bagaimana menanggapi kebutuhan mereka. Mayoritas orang percaya pada tanggung jawab pemerintah terhadap orang miskin. Sekitar 59% merasa bahwa pemerintah harus menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dan 59% lainnya juga merasa bahwa pemerintah harus menjamin setiap warga negara cukup makan dan tempat tidur. Namun masyarakat juga merasa bahwa orang miskin menjadi terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini masih mencerminkan kepercayaan yang tersebar luas tentang kurangnya upaya dan tanggung jawab individu. Dengan demikian, pada prinsipnya, orang Amerika percaya bahwa pemerintah harus berperan dalam membantu masyarakat dan mengatasi kemiskinan, di mana penurunan dukungan mereka adalah pada keyakinan bahwa mereka yang benar-benar menerima bantuan tidak layak mendapat dukungan tersebut. Secara umum, orang Amerika membenci kesejahteraan karena mereka melihatnya sebagai
program yang memberi penghargaan kepada orang miskin yang tidak layak. Di Amerika Serikat, jaminan sosial tampaknya menjadi harapan permanen dari semua tingkat pendapatan. Untuk memastikan kelanjutan program, beberapa keputusan politik yang sulit harus dibuat. Para pembuat kebijakan harus memutuskan bagaimana menjaga sistem keuangan yang mampu saat baby boomer tumbuh dewasa dan menjadi pensiun, dan seiring orang hidup lebih lama. Pilihan kebijakan untuk mempertahankan jaminan sosial mencakup pemotongan tunjangan, pembatasan kelayakan, menaikkan pajak, atau menciptakan bentuk investasi lain untuk hari tua. Pilihan tersebut biasanya tidak didukung oleh daerah pemilihan, dan oleh karena itu pejabat terpilih akan mencoba untuk menjauh dari mereka selama mungkin. Urgensi politik dan urgensi ekonomi terkadang menjadi terjerat dan sulit untuk memahami dimensi sebenarnya dari masalah jaminan sosial. Argumen politik yang memanas tentang jaminan sosial yang menyusul terpilihnya kembali Presiden Bush pada janjinya untuk mengubah program jaminan sosial. Usahanya gagal, dan selama masa kepresidenannya, Kongres tidak mengambil tindakan untuk mengatasi solvabilitas dan perwalian sosial, dengan jutaan orang lanjut usia saat ini menerima manfaat. Sekian dan terima kasih.